Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam keadaan pagi yang penuh berkah. Amin. Hari ini konten Mas Alfat bercerita yang ketiga. Nah, cuman nih si bocil masih belum berkenan tampil ini. Oke ya. Oke. Konten apa sih Mas Alfat bercerita tentang Sirah Nabawiyah untuk anak? Menceritakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, judul yang ketiga kali ini adalah memberikan lebih banyak manfaat. Oke, tentang apa sih? Ternyata ini ada ceritanya loh. Setelah perang Badar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan agar para tawanan perang tidak harus membayar tebusan untuk membebaskan dirinya. Nabi Muhammad membolehkan tawanan yang bisa membaca dan menulis untuk membebaskan dirinya dengan cara mengajarkan baca tulis kepada 10 anak muslim. Nabi Muhammad memahami bahwa kemampuan baca tulis yang diajarkan para tawanan lebih bermanfaat bagi umat Islam dibandingkan dengan tebusan. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mampu membuat seseorang memberikan lebih banyak manfaat bagi orang lain. Kesepakatan dengan penduduk Yahudi Khaybar setelah kota tersebut ditaklukkan juga menunjukkan kemampuan tersebut. Nabi Muhammad menerima penawaran penduduk Yahudi Khaybar untuk membagi setengah hasil panen kurma jika mereka diizinkan untuk tinggal dan mengelola lahan mereka. Saat itu Muslimin Madinah tidak punya waktu dan sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola lahan Khaybar. Setelah itu, lahan tersebut bisa memberikan lebih banyak manfaat, yaitu hasil panen jika dikelola oleh penduduk Yahudi Khaybar karena mereka lebih berpengalaman. Nah, ini setelah penaklukan benteng Khaybar ya. Nah, yang paling dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tobroni disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sedangkan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan untuk memberikan rasa senang ya kepada hati sesama muslim atau menghilangkan kesusahannya atau membantu melunasi hutang. Nah, ada hikmah lagi nih. Seperti pohon kurma. Mau dibaca? Nah, Tobroni meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang beriman itu seperti pohon kurma. Semua. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena pohon kurma itu, semua bagian dari pohon kurma itu bisa dijadikan manfaat. Kelapa kan juga. Contoh, buahnya, kelapa kan juga bisa jadi asifat. Nah, bisa. Buahnya seperti buahnya ini bisa dimakan, ya kan? Bahkan sejak berupa mayang sampai yang matang juga sudah bisa dinikmati. Misalnya kurma yang muda itu sudah bisa dimakan. Namanya rutop gitu kan. Kalau kurma yang tua atau yang masak ya kurma banyak macamnya ya. Ada ajwa, ada kemudian kurma banyak lah ya. Nah, buah kurma itu bisa dimakan ya kan. Kemudian batangnya, kemudian daunnya bisa dimanfaatkan kayak dijadikan kasur, atapnya. Nah, rumah itu untuk daun-daun ya kan. Kalau batangnya buat tiang-tiang bangunan, buat kasur juga bisa dibelah-belahin ya kan. Nah,
Jadi jadilah orang seperti pohon kurma, bermanfaat dari buahnya hingga batang dan daunnya. Buah yang lain ada nggak? Ada. Kelapa. Kelapa bisa, ya kan? Dari daunnya sampai serabutnya, dari sampai pohonnya bisa dimanfaatkan. Jadi banyak ya. Alhamdulillah. Maka yang paling penting nih, nasihat Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain, juga kepada makhluk yang lain, hewan, tumbuhan. Itu kita nggak boleh sembarangan memetik, nggak boleh sembarangan membunuh, nggak boleh ya, begitu. Baiklah, itu dulu untuk episode yang ketiga. Sampai jumpa di episode berikutnya di Mas Alfat bercerita. Bye. Tapi Assalamualaikum. yang